Assalamualaikum, Bu Nia. Apa sudah hadir? Hari Senin ini. Ini sudah ada 57 mahasiswa, Pak. Siap. Ini di kampus apa di mana, Bu Nia? Kita mulai aja ya, Bu Nia ya. Ya, Pak, dimulai aja, Pak. Sudah jam 13 lebih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Iya, Bu. Ya, Bun. Oke. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adik-adik. eh, Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah, dosen Anda yang akan bersamai selama kurang lebih 1 semester ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini ya, bersama juga dengan rekan saya, Ibu Dr. Dwija Yanti Kurnia Dewi. Nah, ini beliau ini rekan lama saya dulu yang menemani saya juga mengajar di mata kuliah yang sama ya, sekitar tahun 2019 begitu. Alhamdulillah sekarang, 2019. iya, sekarang ini CLBK ini dipertemukan kembali ini Dalam satu tim. mengajar mata kuliah yang sama. Oke, walaupun mungkin untuk pertemuan sekarang ini kita masih daring ya teman-teman semua. Sholawat serta salam kita sanjung agungan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah semua dari kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Nia dan juga adik-adik semua, sebelum kita memulai perkuliahan ya, izinkan kami sebagai dosen pengampu, saya dan Bu Nia untuk menyampaikan hal-hal ya, hal-hal terkait dengan apa saja yang harus diikuti ya terkait dengan perkuliahan, yaitu kontrak perkuliahan. Nah, ini merupakan kalau bahasa kerennya itu aturan main ya, aturan main gitu ya. Jadi dalam setiap aspek kehidupan itu ada yang namanya aturan main. Di dalam kuliah juga ada aturan mainnya. Bukan berarti namanya aturan main itu harus bermain-main ya. Ini kan hanya istilah saja. Tetapi yang dimaksud dengan aturan main di sini adalah tata tertib, ya, regulasi, ya, atau
ketentuan-ketentuan yang harus Anda semua ikuti gitu selama perkuliahan. Karena memang dalam perkuliahan ini kita selain belajar untuk menimba ilmu juga belajar skill-skill yang lain ya. Nanti di kuliah juga Anda akan belajar untuk berkomunikasi, belajar juga untuk berperilaku dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ini sebuah mata kuliah yang walaupun judulnya pendidikan musik, tetapi sebetulnya ada nilai-nilai yang kita akan pelajari lebih dari sekedar bermusik saja gitu ya, adik-adik semua. Adik-adik sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin ya. Nanti setelah saya sampaikan nanti ada tambahan juga dari Bu Nia mungkin terkait dengan aturan-aturan perkuliahan dan juga apa saja yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1 semester ini. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang aturan dasarnya dulu ya. Kita mungkin nanti dalam berkuliah ada 2 jenis perkuliahan. Yang pertama itu adalah luring dan juga daring. Saat itu mungkin dilaksanakan secara daring, itu mungkin saat kami atau saya sedang memang harus melaksanakan itu secara daring, tapi kita upayakan dia laksanakan secara luring ya, secara tatap muka. Kemudian untuk informasi tempat juga katanya di lab ya, Bunia ya. Saya juga belum tahu labnya yang mana itu mungkin mulai tanggal 19 Senin depan itu kita sudah mulai tatap muka dan juga nanti untuk setiap perkuliahan itu ada tata tertib yang harus dipatuhi ya oleh adik-adik semua. Ini terutama kalau misalkan dalam kuliah online ini semuanya harus on cam ini. Biasanya kalau saya begitu supaya saya tahu nih wajah-wajah adik-adik ini kebanyakan biasanya kan ada yang cantik, ada yang ganteng. Ini cantik-cantik semua ini ya. Karena perempuan semua ini. Coba nih adik-adik semua supaya saya bisa tahu wajahnya persis ini coba sekarang mulai di on cam kan. Ini merupakan salah satu etika dasar juga di dalam perkuliahan online ya adik-adik ya. Jadi selain daripada supaya dosennya itu bisa tahu Anda semua itu sedang mendengarkan kami berbicara dan juga kami juga tahu gitu ketika nanti bertemu secara langsung, oh ini rupanya yang dinamakan dengan Zahwa tuh yang ini, yang namanya dengan Devina itu yang ini gitu ya. Jadi ketika bertemu nanti secara langsung itu semuanya sudah jelas gitu. Oke, saya persilakan yang belum meng-on-cam-kan ya dirinya. Nah, ini tolong di on cam kan gitu ya supaya kami bisa tahu ini wajah-wajahnya tuh yang mana gitu. Nah, itu adalah etika dasar di dalam perkuliahan online. Nah, sudah silakan. Ini yang belum siapa? Maria, Adila, ini siapa lagi? Niswa ya. Nah, ini karena siang ini mungkin wajah-wajahnya wajah-wajah ngantuk semua ini. Apalagi di rumah ya. By the way, besok semuanya nyoblos ya, jangan ada yang nggak nyoblos ya. Sudah terdaftar semua belum ini? Nah, ini kalau Sudah, pengen Pak. Sudah, Pak. apa? Kalau secara Iya, umur harusnya kalau sudah, pengen Pak. Tidak semua kalau ini pengen ya. Indonesianya maju ini harus nyoblos siapapun pilihannya monggo saja terserah. Tapi yang pasti harus digunakan hak pilihnya ya, jangan sampai tidak ini. Silakan, siapa lagi yang belum ini? Supaya saya tahu ini rupanya mahasiswa PG PAUD ini semuanya cantik-cantik. Ada nggak yang ganteng ini? Nggak ada ya? Cantik semua ya? Oke, artinya semuanya perempuan maksud saya begitu ya. Oke, adik-adik, itu yang pertama ya terkait dengan perkuliahan. Nanti mohon tata tertib itu dipatuhi supaya kita sama-sama menjaga kenyamanan dan juga eh, apa namanya kualitas dari perkuliahan kita ya. Nah, kemudian selain daripada etika perkuliahan juga kami ingin menyampaikan juga terkait dengan nanti dalam perkuliahan kita itu ada beberapa aktivitas ya. Aktivitas itu nanti ada perkuliahan, yang nanti perkuliahan itu bukan hanya disampaikan secara ceramah begini saja, tapi juga nanti ada sedikit teori musik dasar yang akan saya sampaikan, terutama ya.
Karena bagaimanapun ada musiknya dan Anda harus mempelajari tentang teori dasar musiknya dulu sebelum kita lanjut bagaimana untuk mempelajari konteks pendidikan musik itu secara luas begitu. Nah, kemudian juga nanti akan ada bagaimana Anda merancang perencanaan ya, membuat yang dinamakan dengan RPS atau RPP, perencanaan untuk pembelajaran musik itu bagaimana sih untuk di tingkat PAUD gitu ya. Membuat assessment atau penilaian itu seperti apa, nanti juga akan belajar, selain daripada saya juga nanti akan Bunia menyampaikan lagi, dan nanti insya Allah kita juga selain daripada pembelajaran yang sifatnya teori, ada juga pembelajaran praktik ya. Jadi siap-siap nih adik-adik mulai dari sekarang, terutama nanti yang baik yang sudah pernah punya pengalaman bermusik ya, entah itu sekedar hobi saja, sekedar coba-coba senang-senang, maupun memang yang ada sudah pernah mengikuti lomba, kompetisi tingkat medium sampai profesional mungkin ya. Nah, disinilah ya wadah kita untuk mengembangkan. Intinya adalah begini adik-adik, mata kuliah kita ini bukan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemusik yang handal, bukan. Mentang-mentang judulnya pendidikan musik bukan itu ya. Tapi yang ingin adik-adik pelajari adalah nanti bagaimana adik-adik nanti ketika mengajar ya, ketika mengajar nanti di PAUD eh, subjeknya adalah adik-adik PAUD ya, siswa apa namanya siswa-siswa yang masih terbilang umur 5 sampai 4 sampai 7 tahun ya, sekitar usia segitu. Nah, itu bagaimana mengajarkan musiknya. Sementara adik-adik ini kan pengalamannya kan juga ada yang mungkin sedikit memiliki pengalaman musik, ada yang nol sama sekali, ya kan? Ada juga yang mungkin sudah bisa bermain atau bernyanyi, bermain alat musik gitu. Jadi beragam ini backgroundnya ya. Tapi bagaimana caranya dengan background yang beragam itu, adik-adik tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran musik yang efektif. Jadi nggak harus adik-adik itu jago main gitar dulu, main piano dulu gitu ya, baru bisa ngajar. Enggak. Jadi ada caranya, ada trik-triknya gitu ya. Nah, trik-trik atau cara itulah yang nanti akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Gimana sih cara mengajarkan atau menyelenggarakan sebuah pengajaran musik untuk anak-anak kecil? Ternyata nggak sulit-sulit amat kok. Ya, ada caranya. Dan caranya itu kita pelajari dalam mata kuliah ini gitu ya. Jadi selain daripada nanti adik-adik belajar konsep teori, adik-adik juga nanti akan belajar untuk mempertunjukkan. Karena bagaimanapun seorang calon guru PAUD itu ya harus punya pengalaman mempertunjukkan, performing. Walaupun performingnya beda dengan orang-orang yang profesional ya. Ada caranya nanti ya. Nah itu yang nanti akan kita bahas juga dalam pertemuan berikutnya ya. Jadi sudah ada gambarannya kisi-kisi ya, ini adik-adik ya. Ada gambaran ya, jadi nanti akan belajar teori, akan belajar juga tentang bagaimana membuat perencanaan, entah itu RPP, instrumen penilaian, dan juga nanti adik-adik akan belajar sedikit bernyanyi dan membuat lagu, ya, dan mempertunjukkannya. Nah, ingat itu, mempertunjukkannya di depan orang-orang, gitu ya. Jadi bagaimana nanti latihan untuk begitu. Nanti di akhir juga, kemarin saya sudah ngobrol dengan Bunia, Insya Allah kita nanti akan model ujiannya itu ada ujian yang sifatnya perform ya, unjuk kinerja yang sifatnya nanti di kelas, ada juga tugas-tugas yang mungkinnya berbentuk tulisan maupun yang presentasi, dan juga ada yang ujian pertunjukan pergelaran. Pergelaran itu artinya nanti adik-adik mempertunjukkan di akhir sekali ya, nanti bergabung juga dengan mata kuliah yang lain seperti tari, seni rupa dan sebagainya. Jadi membentuk satu macam model pergerakan yang terintegrasi, yang utuh, yang terpadu gitu. Nah, nanti itu akan dibicarakan lebih lanjut. Ini sebagai gambaran awal saja ya, adik-adik ya. Begitu. Sampai sini sudah bisa diterima? Kalau sudah, kasih jempolnya begini ya. Nah, jempolnya lewat raise hand saja. Coba. Nah, boleh pakai raise hand, boleh begini gitu ya, supaya nanti nggak banyak suara. Oke? Saya lanjut ya, adik-adik ya. Ya, mohon izin Bunia melanjutkan ini. Silakan Pak. Ya, itu terkait dengan apa yang akan kita lakukan di dalam perkuliahan kita ya.
Lalu untuk penilaian ini ada beberapa pembobotan penilaian adik-adik ya seperti biasa yang namanya sikap, perilaku, kedisiplinan itu menjadi bagian penting di dalam setiap perkuliahan, tidak terlepas juga dalam perkuliahan kita ya. Jadi di dalam perkuliahan ini kami mencoba menyampaikan bahwa nanti di dalam perkuliahan itu nilai itu didapatkan dari beberapa poin. Yang pertama itu adalah poin penugasan ya. Poin penugasan yang itu mungkin sekitar 10-20% bobotnya. Lalu juga nanti ada poin UAS dan UTS dan UAS ya. Itu sekitar 25-30% bobotnya itu ya masing-masing gitu. Jadi untuk perhatian kita bersama. Dan juga kalau misalkan saya itu kalau di prodi saya di prodi pendidikan musik itu ada penilaian perilaku dan juga kehadiran ya, kedisiplinan gitu. Nah, ini juga menjadi satu poin penting juga adik-adik ya untuk menjadikan perhatian bersama. Nanti harapannya nanti di pertemuan berikutnya supaya untuk menjaga kenyamanan kita dan juga kekondusifan kita dalam perkuliahan, kita sepakati nih nanti maksimal telat ini berapa menit ini biasanya nih. Kalau Bunia berapa menit biasanya Bunia? Kalau Masih saya biasanya 10 menit, Pak. 10 menit. Toleransi Nah, 10 menit. Iya. 10 menit ya. Jadi kita sepakati 10 menit adik-adik untuk telat ya. Artinya kalau misalkan mulainya pukul 1 berarti maksimal pukul 1.30 atau 13.30 itu sudah harus hadir ya di kelas. Kalau tidak nanti mungkin menunggu sesi berikutnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi karena itu akan menghambat nanti kenyamanan juga kekondusifan kelas gitu ya. Jadi untuk dipahami bersama ya adik-adik ya, supaya nanti kita sama-sama eh, disiplin di dalam melaksanakan perkuliahan ini. Selain kehadiran juga nanti ada penugasan juga. Nah, itu penugasan juga nanti harus disiplin ya adik-adik ya. Kalau pas penugasannya bentuknya presentasi, diminta untuk mengumpulkan paper, silakan dikumpulkan. Kalau bentuknya fisik ya, atau esai atau tulisan. Tapi kalau bentuknya itu dalam bentuk paper atau apa, nanti bisa metodenya begini, supaya nanti tidak menjadi chaos di grup WhatsApp. Jadi jangan per orang ya. Jadi nanti metodenya adik-adik itu membuat Google Drive. Google Drive nanti dibikin folder saja kelas A sama kelas B begitu ya. Kemudian nanti dari kelas A kelas B itu baru ada nama-nama. Misalkan nama-nama Salwa, ada nama Mei, ada nama Kiki gitu ya. Misalkan dari kelas A, itu namanya ada banyak tuh berjejer. Nanti kan di dalam nama itu ketika kita klik kita bisa kan. Nanti ada nama-nama tugasnya, apakah itu tugas membuat lirik, ada tugas 1, tugas 2 dan sebagainya, UTS dan sebagainya gitu ya. Jadi dalam folder-folder supaya lebih rapi. Karena pengalaman saya kemarin ketika bikin tugas gitu, ngirim semua dalam satu itu. Nah, kalau cuma 1 2 is okay. Tapi ketika 100 orang mengirim itu 50 orang mengirim, wah itu jadi chaos tuh grup itu ya. Jadi ada ribuan, ada puluhan tugas itu PDF ya berseliweran di grup itu dan itu sangat tidak efektif gitu. Jadi kita coba rapi ya manajemen tugasnya gitu. Kalau itu nanti tugasnya berbentuk paper atau esai atau file lah yang harus diunggah. Tapi kalau misalkan tugas diminta untuk membuat video gitu ya, nah maka menggunakan YouTube saja. Jadi nanti adik-adik rekam, jadi diupload dulu ke YouTube yang di-sharekan itu linknya. Dan ketika meng-sharekan itu tidak satu-satu lagi, jadi nanti dirapikan ya satu persatu. Jadi supaya tidak acak-acakan nanti di grupnya. Itu kira-kira sedikit tentang teknis bagaimana kalau Anda membuat tugas ya. Ketika Anda membuat tugas gitu supaya nanti kita sama-sama menjaga eh, kondusivitas ya. Kondusivitas jadi Mulai jemput. Adila segera on perkuliahan kita. Karena kalau tidak diatur seperti itu nanti akan kacau juga gitu ya. Akan kacau juga. Maka perlu diatur. Sampai sini jelas ya, adik-adik ya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai tugas ya. Tadi sudah mengenai telat sudah, mengenai tugas sudah, dan harapannya setiap tugas itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Karena itu juga biasanya mempengaruhi penilaian itu ya. Jadi kalau bisa
uh, on time ya, on time atau in time sebelum waktunya gitu ya. Jadi supaya semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian terkait dengan kehadiran adik-adik itu batas maksimal kehadiran itu 3 kali saja ya, atau sekitar 70-75%. Itu tanpa keterangan ya. Jadi harapannya jangan melewati batas itu. Kalau misalkan melewati batas itu nanti ya lagi-lagi nanti akan bermasalah nanti untuk penilaian akhir ya. Jadi harapan kita supaya semuanya sama-sama lulus di mata kuliah ini, jadi harus memiliki kesadaran terutama dalam mengumpulkan tugas, kehadiran, dan sebagainya itu kalau bisa dibikin semaksimal mungkin begitu. Jadi aturan-aturan dalam perkuliahan yang sudah disampaikan hari ini mohon nanti untuk diperhatikan dan dijalankan gitu ya, supaya nanti kita semua mendapatkan hasil yang maksimal di akhir perkuliahan. Kira-kira begitu ya, adik-adik semua ya. Gitu. Nah, nanti akan ada sesi pertanyaan lah setelah ini khusus. Ini saya sampaikan dulu beberapa hal. Kemudian nanti di dalam pelaksanaannya saya dan Bu Nia akan membersamai Anda semua. Mungkin nanti ada saatnya nanti saya lebih banyak berbicara mengenai musik gitu ya, tapi tetap didampingi oleh Bu Nia atau juga sebaliknya gitu ya. Nanti kami saling menyesuaikan, akan membagi beberapa porsi materi mana saja yang akan disampaikan lebih dominan dari kami berdua, begitu. Kemudian nanti juga Anda harus membuat Fiklas ya. Fiklas ini menjadi syarat wajib juga untuk mengikuti perkuliahan. Anda sudah punya Fiklas semua? Sudah ya? Nah, saya sudah membuat kelas. Nah, coba sekarang semuanya mengakses Fiklas dan mengenrol mata kuliah pendidikan musik AUD. AUD itu anak usia dini ya. Nah, silakan lakukan self enrollment atau pendaftaran sendiri di mata kuliah itu. Ini untuk yang FKIP genap 2023-2024. Nah, silakan bagi adik-adik yang di depan laptop atau di depan handphone buka virtual class, login, masuk ke mata kuliah pendidikan musik AUD ya, yang genap FKIP genap 2023-2024. Itu. Monggo silakan sambil jalan adik-adik. Ini saya sambil ngecek di sini nih. Siapa saja yang sudah masuk dan yang belum gitu ya. Nah, untuk apa gunanya virtual class ini? Adalah nanti untuk menyampaikan materi, mengupload RPS atau kisi-kisi untuk ujian ya. Penugasan juga nanti mungkin bisa di situ, selain daripada nanti ada yang di-share di grup WhatsApp juga, ada yang nanti harus diunggah juga mungkin di virtual class. Jadi kita buatkan sistemnya terlebih dahulu untuk memudahkan kita nanti dalam menyampaikan tugasnya gitu ya. Ini saya sudah membuat. Silakan, ada yang sudah masuk? Ini belum masuk ini, saya lihat. Sudah ketemu belum mata kuliahnya? Nama mata kuliahnya di sini di virtual class itu saya tulis pendidikan musik AUD. Ada? Ada yang sudah menemukan? Ada, Pak. Sudah. Ini baru 3 orang nih, baru Maida, Nadelia, Nur. Silakan, yang lain yang belum masuk segera masuk. Caranya sangat mudah, tinggal enroll saja. Tinggal Nah, di situ masuk ada saja di situ dua ada tulisan. pilihan ya Pak Rian ya. Ada dua ini list pendidikan musik anak usia dini yang atas dan yang bawahnya ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kelas kalian masing-masing. Ya, betul. Kebetulan untuk yang ini kita bikinnya satu Bunia, digabung dulu ini. Jadi nggak ada yang A dan B. Karena angkatannya sama kan ya, mereka ini ya.
angkatannya sama, cuman beda kelas A dan Hmm. B. Ya, jadi kebetulan untuk yang sesi ini kita gabungkan dulu karena materinya sama. Biasanya kalau kita pisah itu kalau misalkan karakter angkatannya berbeda gitu. Hmm. Nggak apa-apa ini digabung saja. Silakan baru 12 orang. Bunia sudah masuk juga belum? Saya masukkan ya, Ya, biar bisa eksis juga. ini yang mau yang atas atau yang bawah, Pak? Karena ada dua nih. Itu gambarnya yang mana? Gambarnya yang ada eh, musik AUD atau anak usia dini. Ini jadi ada tiga nih. Oh, ada tiga Pendidikan ya. musik AUD, pendidikan musik anak Gambarnya itu usia dini yang tengah, gambarnya itu ini, ada gambar dan kartun. pendidikan anak usia dini ya ada tiga. Gambarnya kartun gitu, Bunia. Ada pendidikan anak usia dini, ada Terus ibu ada sama anak-anak. wanita yang lagi jongkok. Iya, itu. Nah, ini juga ada dua, Pak. Musik Ada anak ya? usia dini nih. Iya, Itu ada yang dua. lama mungkin. Yang gambarnya juga sama. Atau kita arahkan aja mau yang anak usia dini yang atas atau yang bawah gitu. Supaya bisa jadi satu gitu. Nggak kececer. Coba Bunia bisa share dulu nggak coba? Yang mana coba? Oke, sebentar. Biar sambil sama-sama kita lihat nih. Sudah terlihat? Nah, iya betul ini. Ya, ini kan kalau di tempat saya itu ada tiga ya Pak dan Hmm. teman-teman. Ini ada pendidikan musik AUD, ini yang tengah dan yang bawah. Oh, Nah, yang kita atas. satukan aja. Mau yang mana? Ini juga ada musik AUD lagi. Ternyata ada 4. Masuknya dari itu aja, Bunia. Dari yang gambar tadi itu bisa nggak? Jadi biasanya kalau diklik nanti bisa langsung enroll gitu. Kalau tampilannya dari situ, nah itu. Karena kalau semester yang kemarin gambarnya, oh sama ya? Sama ternyata. Iya. Oh, mungkin sama aja kali ya. Coba masuk aja ke salah satu Oh, itu. ini yang Kalau enroll gambarnya sudah ada sama, kayaknya 31. sama. Ini sudah ada 31. Kalau ini belum ada. Ini juga belum ada. Hmm. Oh iya, yang ketiga satu itu mungkin Bunia. Masuk yang 31 aja. Ya, ini. Oke, aku belum login. Oke, jadi teman-teman bisa masuk yang enroll yang sudah ada 35 ini ya. Bisa dicermati yang Ya, sudah ada betul, enroll betul. Yang sudah studentnya 35 ini masuk. 35. Enroll ya, enroll itu artinya mendaftar. Gabung ya. Hmm. Nah, yang ini. Ya, udah masuk belum Bunia? Sebentar, kalau saya harus login dulu. Oh ya, oke. Nah, ini sudah ada 45 ini. Ayo silakan. Ini kayak kita lagi voting apa gitu ya. Kayak lagi voting apa quick count ini ya. Quick count ini Iya. enroll Karena mahasiswa. supaya kalau ada masalah bisa kita langsung pecahkan gitu. Jadi Ya. kalau diri sendiri nanti ada pertanyaan begini agak repot ininya menjawabnya. Jadi kalau saya lihat di daftar absensi ya, kalau di daftar absensi dari 2 kelas ini memang jumlahnya cukup banyak, 30-an berapa ya?
Yang kelas A ada 35 anak. Kemudian yang kelas B ada 30 berapa ini? 35 juga. 35, iya. Jadi kelas Tapi kita tadi ada perwakilan di kelas yang di grup itu dia ngasih tahu katanya 77 ya, apa 76 ya tadi. Mungkin ada Nah, yang ini belum. sudah KRS-an semua. Mungkin ada yang selip 1 2 nama mungkin Bu Nia. Nanti bisa di absen aja nanti. Iya, iya. Untuk konfirmasi teman-teman semua sudah KRS-an ya? Sudah Bu, cuman ada yang beberapa belum divalidasi. Oh, ada yang belum validasi. Oke. Jadi kan Silakan. ini sebagai salah satu syarat administrasi ya, ketika teman-teman di sini sudah ada daftarnya. Nah, di daftar tersebut kalau pengalaman di Prodi PAUD kita ya, yang semester lalu itu ternyata ada yang belum KRS-an, tetapi masih otomatis terdaftar di absensi situ, jadi di list absensi itu. Jadi nanti ada kendalanya itu pas akan ujian akhir ya. Kita mau masukkan nilai, mau upload laporan seperti itu, ternyata kita tidak bisa untuk nama beberapa yang tidak KRS itu. Tetapi pas perkuliahan dia ikut gitu. Jadi saya mohon untuk teman-teman yang sudah KRS, terima kasih. Oke, kalau yang belum bisa menghubungi salah satu dari mata kuliah atau dosen mata kuliah pengampu ataupun PA-nya gitu ya. Ini baru 55, silakan adik-adik yang belum masuk. Kalian kami tunggu nih. Siapa yang belum masuk? Silakan. Apakah ada kendala dari teman-teman yang belum? Baru ada 53 ini. Baru ada 53. Ini kan kalau dikurangi saya sama Bunia berarti 53 ya. Karena 55 di sini. Ayo silakan, siapa yang belum masuk ini? Oke, yang belum masuk tetap berjalan ya. Nanti saya tetap pantau ya. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Informasi berikutnya terkait dengan kontrak kuliah ya. Jadi yang belum masuk, silakan masuk sekarang. Kami tunggu. Kemudian untuk yang hal lainnya, informasi yang saya coba sampaikan lagi, selain daripada V-Class ya, yang menjadi syarat administrasi juga ya di dalam mata kuliah ini, adik-adik juga sudah saya share buku di grup ya, yang sudah dibuat. Nanti Bunia juga diundang ya, dimasuk ke dalam ya, supaya kita komunikasinya juga bisa. Siapa yang jadi admin tadi, tolong Bunia dimasukkan. Kemudian ada buku yang sudah saya share tadi, bentuknya PDF ya. Jadi Anda tidak usah membeli, hanya memang harus keluar uang untuk mencetak ya. Entah itu mencetak di print atau mau dipercetakan supaya agak bagus tampilannya, monggo. Itu ya. Nah, buku itu free untuk Anda, buku saya gitu ya, terkait dengan pendidikan musik. Nah, buku itu menjadi buku pegangan wajib untuk mata kuliah kita ya. Ya, karena nanti ada beberapa materi-materi dasar juga yang harus Anda pelajari terlebih dahulu gitu. Jadi nanti ketika Anda sudah memiliki buku itu, nanti ada instruksi dari kami, coba buka halaman sekian, dibaca dulu halaman sekian gitu ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi di situ. Nanti saat pertemuan akan saya cross check ya. Sudah dibaca belum bukunya? Sudah sampai mana? Nanti akan saya minta beberapa pendapat dari adik-adik semua gitu. Nah, saat proses itu pun juga kalau misalkan memungkinkan ya kami juga akan menilai satu-satu gitu ya. Oh, adik-adik mana nih yang kira-kira sudah paham, yang belum begitu ya. Nah, itu juga sudah mulai berjalan tuh proses penilaian tuh. Jadi penilaian itu tidak hanya dalam proses
membuat tugas saja, tetapi juga ketika nanti sudah diberikan instruksi-instruksi atau arahan-arahan berkaitan dengan tentang buku atau sumber materi apapun itu yang sudah kita berikan dan harus dipelajari, silakan adik-adik pelajari. Karena memang sejatinya berkuliah itu kalau di kita itu lebih banyaknya mandiri ya adik-adik ya. Jadi dosen itu sebetulnya kami berdua itu sifatnya hanya memfasilitasi Anda semua. Nanti memang lebih banyak untuk kuliah-kuliah yang sifatnya teori dan sebagainya, jauh lebih banyak di luar kelas, yaitu mandiri. Nah, makanya untuk menemani adik-adik semua belajar di luar kelas itu salah satunya adalah buku dan mempunyai akun Fitlas. Supaya nanti ada pembelajaran mandiri yang terorganisir gitu. Supaya Anda bisa belajar secara mandiri, mengakses materi-materi secara langsung, khususnya materi-materi yang sudah kami pilihkan melalui buku-buku tersebut gitu ya. Jadi silakan nanti mulai minggu depan nanti dan seterusnya itu bukunya dibawa ya saat saat di kelas gitu. Nah, nanti itu menjadi tiket ya, tiket untuk mengikuti perkuliahan gitu ya. Buku itu. Jadi eh, saya selalu percaya bahwa kalau berkuliah itu hanya sekedar bawa badan saja, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan literasi atau membaca yang baik, nah maka mungkin pengetahuan yang Anda dapatkan tuh hanya sekitar 5 sampai kurang dari 10%. Ya. Karena yang lebih banyak berkuliah itu sejatinya adalah kegiatan diskusi, kegiatan belajar mandiri, kegiatan membaca dan sebagainya. Nah, makanya ini kami membuat semacam kebijakan bahwa ini menjadi bagian penting dari prasyarat Anda mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi silakan, nanti buku itu disebar, bagi yang belum masuk silakan ajak masuk, bagi yang sudah ada silakan nanti di atau mau di print atau mau difotokopi atau apapun itu ya, yang penting ada pegangannya untuk Anda semua nanti. Selain daripada buku itu tentu saja nanti Anda ada buku catatan yang memang nanti perlu dibawa ya, karena mungkin nanti ada beberapa catatan-catatan yang harus dipersiapkan begitu terkait dengan apa-apa yang kami bahas, saya dan Bunia. Nah, kemudian juga nanti kita ada sesi membuat lagu ya, lagu sederhana atau lirik-lirik atau menyanyi gitu ya, yang nanti bisa melibatkan beberapa instrumen atau alat musik. Jadi mulai dari sekarang boleh kalau misalkan mau disiapkan alat musiknya itu yang alat musik yang sederhana saja ya, seperti gitar, pianika ya. Kalau keyboard itu kan nampaknya agak sulit ya buat bawa-bawanya gitu ya, agak repot lah. Tapi kita berusaha menggunakan instrumen-instrumen yang mudah, yang portable, yang dibawa gitu. Jadi ketika nanti saatnya datang praktik bermusik itu, nah adik-adik sudah siap gitu ya, nggak kaget lagi gitu ya, seperti itu. Kalau dulu sih biasanya kita menyiapkan kalau nggak pianika itu yang paling mudah itu ya gitar lah ya gitu. Nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa main gitar ya bisa meminta bantuan temannya lah gitu. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini tidak menuntut Anda untuk mahir bermain musik, tetapi menjadi seorang penyelenggara, menjadi seorang organisator ya yang bisa mengelola nanti. Gimana caranya nih? Saya nggak pinter-pinter amat main musik, tetapi saya harus mengajarkan anak-anak saya nih, anak-anak kecil ini buat bernyanyi, buat bisa melantunkan lagu dan sebagainya. Jadi itu kan ada trik-trik khusus, trik-trik sendiri yang harus dipelajari. Dan insya Allah nanti dalam mata kuliah inilah kita akan mempelajari itu ya, adik-adik. Jadi tidak usah khawatir ya, kita semua akan belajar bagaimana berpengalaman musik dengan menyenangkan. Oke, selanjutnya informasi berikutnya selain daripada Fiklas buku tadi juga ada penilaian ya tentang kehadiran. Eh, Nanti juga adik-adik oh ya untuk absen ya, untuk absen itu nanti mungkin ada absen kelas ya. Itu dipersiapkan saja. Kalau saya sih biasanya eh, ada absen tersendiri ya. Absen tersendiri itu absen personal karena biasanya itu untuk supaya lebih autentik menilai gitu. Karena kan jumlah Anda ini kan cukup banyak ya. Jadi kalau enggak dicatat secara rinci, secara detail itu khawatir nanti nilainya itu selip. Khawatir nanti tertukar dan sebagainya gitu. Makanya saya selalu punya absensi pegangan. Absensi pegangan itu nanti isinya ada absensi daftar hadir, ada daftar tugas lengkap dengan penilaiannya gitu. Jadi
Adik-adik nggak usah khawatir kalau nanti suatu saat ada tugas yang belum masuk atau apa, tinggal lapor saja. Kalau memang itu dikerjakan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan instruksinya, dan memang nanti hasilnya memang kurang pas, itu bisa dikonfirmasi oleh kami berdua gitu ya. Nah, itulah gunanya untuk ini. Nah, kalau misalkan absen yang kelas itu kan sifatnya hanya untuk administrasi saja gitu. Jadi itu boleh juga disiapkan nanti. Mungkin nanti buka prodi yang butuh absensi kelas itu. Tapi kalau untuk absensi yang pribadi itu ya untuk pegangan kami berdua gitu ya. Untuk penilaian dan untuk sebagai laporan pertanggungjawaban manakala nanti ada hal-hal yang kurang pas, tidak sesuai. Jadi kita punya dokumennya ya, punya dokumen secara otentik itu ada. Dan saya kira itu untuk hal-hal poin-poin dasar, poin-poin utama ya adik-adik semua ya untuk perkuliahan kita. Nanti kita tadi saya sudah berikan sedikit informasi bahwa kita akan di lab, mungkin juga nanti lebih banyak kuliahnya lesehan, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita fun saja, karena memang kalau kuliah musik ini nggak bisa duduk-duduk manis, duduk-duduk santai seperti kuliah-kuliah yang lain ya. Karena nanti akan melibatkan aktivitas fisik juga gitu ya. Ada yang aktivitas yang biasa menulis, juga ada juga aktivitas yang sifatnya nanti eh, bergerak ya, bernyanyi, membuat semacam suara dan sebagainya gitu. Jadi kita akan sangat bikin kuliah ini se-fun mungkin, semenyenangkan mungkin gitu. Nah, makanya nanti bisa di ini. Nah, kemudian juga untuk yang terakhir eh, sebagai informasi, kita nanti kuliahnya digabung kelas A dan kelas B ya, Bunia ya, sesuai kemarin kita bicarakan. Itu jamnya kita sepakati di jam yang sama di hari ini. Apakah cukup jelas adik-adik? Kalau jamnya, bagaimana teman-teman? Kalau dari saya lihat di jadwal, memang kelas A dan B ini pukul 13 di hari Senin memang tidak ada tubrukan dengan berbarengan dengan mata kuliah yang lainnya ya. Ya, seperti itu. Ya, perwakilan dari kelas A dan B ya. Memang free ya. Jadi kalau misalnya memang free, gimana Pak Aryan kalau kita gabungkan saja di satu waktu. Jadi kita sepakatin mulai jam 13 di lab hari Senin ya. Hari Senin jam 13 di lab PAUD. Lab PAUD itu ada di lantai 2. Jadi nanti kita bisa pakai ruangan lab karena memang ada kursi sebenarnya, tetapi tidak bisa untuk memfasilitasi semua mahasiswa, semua teman-teman dari kelas A dan B. Oleh karena itu nanti akan lebih enaknya kita akan lesehan. Nah, lesehannya nanti kita akan secara teknis pembagiannya gimana, kelas A sendiri atau kelas B sendiri. Nah, nanti kita bicarakan sewaktu di dalam kelas ya, sewaktu di labnya aja gitu. Jadi khusus untuk hari ini, saya dan Pak Rian memang sepakat untuk kita bertemu tatap muka pertama kali lewat Zoom ya, via Zoom dulu, karena beberapa dari teman-teman memang ada yang meminta untuk masih di kampung halaman Pak Bu, jadi supaya untuk menghemat apa namanya pirawirinya ya, akomodasinya, maka kita fasilitasi lewat Zoom meeting untuk hari ini gitu. Kemudian untuk yang minggu depan kita harapkan saya dan Pak Rian berharap untuk kita bisa ketemu secara fisik ya, tatap muka secara fisik. Artinya minggu depan kita sudah bertemu di ruang lab begitu. Sepakat ya teman-teman? Paket dulu. Oke, terima kasih. Baik, Bu. Jadi karena pendidikan seni musik anak usia dini ini kalau di jadwal itu adalah 3 SKS ya. Makanya nanti kita akan bertemu kurang lebih itu selama 150 menit ya. Di 150 menit itu kita akan have fun, kita akan membicarakan tentang musik untuk anak usia dini, gimana cara yang diawali dengan teorinya nanti akan disampaikan oleh Pak Rian, kemudian bagaimana sih pengenalan musik untuk anak usia dini, kemudian
tentang suara musik, suara nyanyian gitu. Bagaimana untuk pengenalan ke anak, kemudian pembelajarannya, mulai bermain apa saja, kemudian penilaiannya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rian gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa memposisikan sebagai mahasiswa, bisa memposisikan sebagai guru, dan bisa memposisikan sebagai seniman gitu ya Pak Rian ya. Karena nanti di akhir perkuliahan kita akan ada unjuk diri gitu. Kita ada pementasan. Oke, saya tambahkan lagi Mungkin sedikit. itu saja Pak Rian. Kita sepakat untuk Ya, hari Senin ya, pukul ya, 13. ini pukul 13 ya, adik-adik semua ya. Jadi nanti minggu depan, insya Allah semuanya sehat, sudah berada di apa namanya, di lokasi ya, di lokasi kelas gitu. Nah, nanti untuk perwakilan kelas nanti mohon mengabari saya kira-kira di tepatnya di mana gitu ya, karena saya jarang jarang bermain di gedung selain gedung C ini, agak kurang gaul gitu. Karena ya sehari-harinya di jurusan gitu ya, jadi jarang berkunjung ke itu. Nah, kemudian adik-adik selain daripada buku di Fiklas, tolong sering dipantau ya, karena nanti saya akan sharekan materi apapun materi akan saya sharekan di Fiklas supaya nanti tidak bertumpuk di grup WhatsApp semua begitu. Mungkin kalau grup WhatsApp tuh hanya sekedar informasi yang sifatnya urgent, penting, tapi supaya kita menjaga grup WhatsApp tidak terlalu penuh, nanti informasi yang lain kita, terutama berkaitan dengan bahan ajar, materi itu di Fiklas semua, di LMS ya, gitu. Jadi sering-seringlah mengecek itu, karena bisa jadi nanti mungkin untuk penugasan, untuk kuis, untuk materi, bahan ajar, dan segala macamnya itu kita share di Fiklas. Semuanya aksesnya terbuka kok, bisa dicek semua gitu. Jadi sering-seringlah mengecek virtual class juga sebagai bahan materi. Selain daripada buku ya, gitu. Jadi Fiklas dan buku itu menjadi sumber asupan utama Anda nih, sebagai pembelajaran. Karena kalau hanya di kelas saja nggak akan cukup ininya ya, asupan materinya gitu. Akan sangat kurang. Jadi perlu kita imbangi nutrisinya tuh, nutrisi atau vitaminnya itu dengan bahan bacaan. Salah satunya adalah dengan makan buku dan juga virtual class. Nanti virtual class akan saya siapkan materinya apa saja yang perlu Anda pelajari, yang Anda perlu baca-baca. Yang perlu Anda baca-baca gitu ya. Seperti itu. Kira-kira jelas sampai sini adik-adik? Jelas ya? Monggo Bunia apabila ada yang mau ditambahkan. Saya kira informasinya sudah cukup lengkap ya Pak dari Pak Rian, dan tadi ada tambahan dari saya. Atau dari teman-teman ada yang mau menanyakan, menanggapi, silakan. Nah ya silakan. Saya senang kalau sama mahasiswa yang aktif itu senang. Ya. Ya, supaya kita bisa komunikasinya tuh tetap dua arah ya Pak ya, tidak hanya satu arah dari dosen pengampu saja. Oke, ini Ya, sudah ada betul. yang Betul. absen, Mbak Nadelia Balki, silakan Mbak. Gimana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Izin Bu, izin Pak, perkenalkan nama saya Nadelia Balkis dengan NPM 2313054072. Izin bertanya mengenai absensi, apakah Fiklas juga ada disediakan absensinya Bu, atau cuman lewat langsung offline kita tanda tangan saja Bu absensinya? Sekian, terima kasih Bu. Kalau Pak Rian, gimana kalau kita jadi satu aja? Jadi absennya itu secara manual gitu Pak. Ya, Bunia, memang kalau absen manual saja ya. Kalau saya biasanya kalau di kelas saya yang lain itu, saya kadang-kadang malah kalau saya ada waktu saya sebutkan satu persatu. Cek Karena saya satu-satu pengen, ya. iya, Dipanggil karena satu-satu. selain daripada mengecek, biar hafal juga mukanya, namanya gitu. Sekalian kenalan gitu kan. Kan katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, biasanya saya punya kebiasaan kalau waktunya cukup itu saya mengecek satu-satu. Memang ya lumayan itu sekitar makan waktu 15 menit sampai 20 menit lah gitu.
Ya karena supaya ada ini juga ada koneksi lah gitu ya. Biasanya kan kalau ngajar itu kalau kita nggak saling mengenal itu agak agak kurang enak gitu. Nah makanya untuk yang absen saya biasanya menyiapkan sendiri. Nanti mungkin juga di sini ada ini ya, ada coba nanti di sesi akhir kalau sudah ini kita kita kenalan lah sedikit walaupun dengan beberapa orang gitu. Untuk yang dari kelas A siapa perwakilannya? Kelas A? Saya Pak. Siapa? Siapa itu? Bukan nama? Sebutkan. Saya belum hafal semua soalnya, maaf nih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Indriani selaku penanggung jawab mata kuliah Pendidikan Musik kelas 1A. Kelas 2A. Oh iya, oh iya Sarah ya, iya ya oke. Sarah. Untuk yang kelas B siapa? Saya Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Prilia selaku Oke, penanggung jawab kelas 2B. oke baik. Nah nanti untuk yang absen sekarang, ini karena pertemuan pertama, saya minta tolong untuk Syarah sama Cynthia ya, Sinta. menuliskan yang hadir Sinta, Pak. di ini ya, yang kelas A, yang Sarah yang kelas A-nya catatkan, nanti akan saya langsung pindahkan ke absen manual saya gitu. Nanti nanti akan saya share ke Bu Nia juga dari saya juga gitu, supaya nanti kita punya data ya. Jadi Sarah silakan dicatat sekarang sama Sinta ya masing-masing kelasnya. Yang hadir sekarang aja gitu ya, yang nggak hadir nanti tulis aja, misalkan nggak ada keterangan atau apa gitu ya, gitu. Dan oh ya untuk ketidakhadiran sebisa mungkin kalau tidak hadir itu ada keterangannya ya adik-adik ya gitu ya kita sih bukan bukan nggak mempercayai kalau misalkan sakit dan sebagainya bukan tapi ini kita berusaha untuk menertibkan administrasinya saja gitu ya karena ada juga beberapa yang dia kadang-kadang sakit tapi berbeda kondisinya gitu ya gitu nah itu nanti mohon nanti untuk ketidakhadiran itu harus jelas ya seperti apa gitu ya. Terutama kalau misalkan sakit ya ada keterangannya gitu ya. Apakah itu berbentuk keterangan atau apa dan juga nanti kalau misalkan dispen itu ada gitu ya. Seperti itu. Jadi harus berkomunikasi dan melapor oleh kepada dosen begitu ya. Seperti itu. Sarah dan Sinta bisa dibantu ya. Sekarang dituliskan listnya. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. diketikkan aja di ini Sarah sama Sinta. Apa namanya di WhatsApp. Nanti di apa dijaprikan aja listnya begitu. Baik, Pak. Baik, Ah, Pak. siapa yang hadir, siapa yang tidak gitu ya. Jadi supaya nanti kita mengetahui nih yang hadir siapa, yang alfa siapa kan harus 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 ada pembedanya ya adik-adik. Jadi di dalam perkuliahan kita itu yang dinilai itu performance Anda, kinerja Anda ya. Kita tidak menilai siapa yang punya prestasi lebih bagus, entah itu dia prestasi, entah itu bermusik atau apa. Kalau prestasi itu kan sudah bawaan Anda dari sebelum Anda kuliah. Tapi yang kita nilai berdua di sini adalah kinerja kalian. Kinerja kalian itu ya dari mulai mengerjakan tugas, kehadiran, perilaku, sikap, etika, gitu semuanya jadi satu kesatuan, ya. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi itu tolong dipahami begitu. Nah, dan saya selalu berprinsip yang rajin sama yang nggak rajin, yang kinerjanya bagus sama yang nggak bagus, yang rajin sama yang malas tuh harus ada bedanya gitu. Karena disitulah prinsip keadilan itu, ya. Prinsip keadilan itu seperti itu. Bukan sama rata, adil, adil itu sesuai dengan porsinya gitu. Kira-kira begitu ya. Monggo, silakan apa ada tambahan dari Bu Nia atau ada pertanyaan dari adik-adik yang lain mumpung masih pertemuan pertama. Kalau dari saya cukup sih Pak, segala informasi sudah disampaikan. Sarah dan Sinta bagaimana? Sudah selesai?
Sudah, Pak. Sinta gimana? Sudah selesai? Sedikit lagi. Oh iya, nanti di japri ke saya. Nanti saya masukkan ke daftar hadir. Nanti akan saya share dengan Bunia juga nanti ininya. Kalau sudah, kita close saja ini. Ini untuk sekedar pertemuan awal saja ya. Nanti kalau minggu depan dan seterusnya mungkin kita akan lebih lama lagi nanti bertemunya ya. Dan saya minta bantuan untuk mengini ya, apa? Men-screenshot. Nah, ini kan ada 3 slide ini. Nanti tolong siapa yang bisa bantu ya? Yang pakai Kanaya bisa bantu nggak Kanaya? Bisa, Pak. Nah, Kanaya coba tolong screenshotkan. Semuanya on cam ya. Ayo, yang belum on cam mana on cam? Ah, ini siapa nih yang belum on cam? Kesha, Citra, Mila, nih, Lili, siapa lagi? Rahma ya. Kesha mana Kesha nih? Nah, tuh kalau udah on cam baru sibuk beresin rambut semua tuh. Ya kan? Nah, itulah makanya harus on cam tuh seperti itu. Nanti Pak Rian sama Ibu Nia ngobrol, yang lain tiduran itu. Ya, itu nanti ke depan tidak boleh seperti itu tuh. Sudah siap? Siapa namanya? Kanaya? Kalau sudah siap, dikasih aba-aba, kita Sebentar, pasang Pak. senyum termanisnya nih. Nah, ini mukanya harus kelihatan ya, jangan cuman dahinya aja ini. Ya kan? Nah, kan supaya kelihatan semua nih. Gitu. Oke, sudah, Kanaya nanti kasih aba-aba kita kalau sudah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Oke, sudah semua ya, sudah kena semua ya ini ya. Sudah, Pak. Oke, gimana? Sinta tadi? Sudah beres? Sebentar. Atau bisa di ini aja Sinta, nanti screenshotannya itu di kamu lihat aja itu. Oke ya, Sinta ya. Sudah tercatat ya. Oke, saya kira itu mungkin Bunia ada lagi mau tambahan, Bunia? Sudah Pak, saya rasa sudah cukup. Oke, baik kalau begitu nanti saya menunggu dari Sarah dan Sinta untuk list yang hadir hari ini. Jangan lupa minggu depan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, adik-adik semua. Eh, Nanti mohon apa yang sudah kami berdua sampaikan menjadi perhatian bagi kita semua ya. Dan apa yang sudah dikomandokan, diinstruksikan atau diperintahkan dijalani. Mulai minggu depan kita akan bertemu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya dan Bunia pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah jumpa minggu depan ya di Lepaut jam 1.
Baik, Baik, Bu. Ibu. Ah, Baik, Ibu. ya, sampai jumpa Bu Nia. Bapak, maaf Pak, belum Ya, belum ter-screenshot, nggak masuk. waduh, kok baru ngomong. Tadi gimana? Oke, kalau di tempat saya tadi udah saya screenshot, Pak. Oh, udah, Bu Nia udah. Ya, udah ada 3 layar. Oh, ya udah. Coba nggak apa-apa screenshot sekarang aja. Ya udah seadanya lah gitu ya. Coba. Ya. Yang penting untuk bukti aja perkuliahan ya. Sudah belum? Siapa? Kanaya? Nggak bisa Pak, bisa ya, nggak masuk. Nggak bisa. Yang lain ada yang bisa. Waduh. Coba teman-teman yang lain coba. Jangan Yang Bu pakai Nia lagi, laptop masa itu. dosennya disuruh screenshot. Yang pakai laptop Iya. siapa, Mbak Alia? Coba Jangan Mbak dosennya Alia disuruh. Rahmadi. Laisa coba. Laisa Salsabil bisa nggak itu? Laisa, dengar suara saya? Iya Pak, Iya, coba screenshotkan. Semuanya kena ya. Tadi ada yang udah keluar ini tuh. 2-3 orang. Sudah belum? sudah Pak. Semuanya sudah. Oh, lang- langsung di-share ke grup Laisa supaya nggak hilang. Sudah belum? Pak, ya. Gimana? Sekali lagi. Sudah Pak. Sudah. Oke. Terima kasih Bu Nia, adik-adik semua. Terima kasih kembali Pak. Sampai bertemu lagi di depan. Sama-sama. Ya, sama-sama. Saya keluar dulu ya, teman-teman dan Pak Rian. Ya, Bu Nia. Saya juga izin keluar.